mendengarkan pendapat dari dua sudut pandang bareng saya sendiri yaitu Rita Septiani. Di episode kali ini saya nggak sendirian. Di sini saya mengundang bintang tamu seorang mahasiswa dan mahasiswi Prodi D3 Keperawatan Universitas Bangka Belitung. Nah, di sini kita akan membahas topik yang berhubungan dengan Gen Z, yaitu tentang moral dissension yang berkaitan dengan asmara dan circle. Buat kamu yang lagi dengar ini dan merasa salah satu dari Gen Z, mungkin bisa membantu kalian. Sebelum memasuki pembahasan, kita kenal dulu dong sama tamu undangan yang akan berbincang dengan kita hari ini. Dimulai dari kakak sebelah kanan saya yang kelihatan banget nih semuanya. Boleh dong kak, kenalkan diri dulu. Halo semuanya, perkenalkan saya Cara Damayati. Halo semua, perkenalkan nama saya Rama Fadila. Salam kenal semuanya. Nah, untuk kakak-kakak pasti sudah tahu kan kita mau membahas tentang moral dissension yang mungkin sudah dipelajari atau dipahami oleh kakak-kakak sekalian. Sebelum saya tanya-tanya sama kakaknya, di sini saya ingin menjelaskan sedikit pengertian moral dissension menurut pandangan dari saya. Moral dissension adalah perilaku individu yang tidak bisa berpikir secara rasional atau logis, atau juga bisa disebut perilaku yang bertindak di luar standar moral internal. Nah, di sini ada juga pemicu atau faktor dua faktor dari moral dissension. Yang pertama asmara dan circle. Nah, sekarang boleh kan kak aku langsung ke pertanyaannya? Boleh. Aku mau nanya nih kak, untuk kakak-kakak mahasiswa yang ada di samping aku, kenapa sih di dalam asmara sama circle itu bisa ngaruh ke moral dissension? Boleh dijawab dari sudut pandang asmara dulu. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengapa asmara itu mempengaruhi moral dissension. Jadi sebelum masuk ke apa yang saya jelaskan, saya akan menjelaskan apa itu asmara. Asmara merupakan perasaan senang ke lawan jenis. Jadi mengapa mempengaruhi moral dissension? Jadi saya mengambil kasus seperti cinta, jatuh cinta. Mungkin kakak-kakak sekalian di sini mungkin juga pernah merasa masa muda ya, pasti sudah pernah merasakan jatuh cinta. Nah, ketika jatuh cinta, baik yang mengatakan bahwa rasa kucing juga bisa jadi coklat ya kan. Jadi dari itu kita bisa menyimpulkan bahwa jika jatuh cinta akan menjadi gelap mata dan melakukan apapun segala sesuatu yang tidak masuk ke moral. Seperti ya banyak kasus-kasus belakangan ini tentang bunuh diri ya, yang sedang musimnya saja. Baik, untuk dari sudut pandang circle bisa dijelasin juga kak? Dari sudut pandang circle itu sendiri, circle itu merupakan suatu perkumpulan pergaulan remaja gitu. Nah, dalam suatu pergaulan itu biasanya ada yang baik, ada circle yang baik, sama ada juga circle yang bisa menjerumuskan. Jadi kita harus pintar-pintar cari teman supaya kita tidak terjerumus ke dalam hal yang tidak kita inginkan gitu. Untuk pertanyaan selanjutnya, kenapa sih di zaman Gen Z sekarang moral dissension itu sangat berdampak terhadap asmara dan circle? Jadi mau dijelasin dari yang mana dulu nih, asmara atau circle dulu nih? Sebelumnya untuk kakak-kakak boleh sambil minum atau makan ya biar nggak tegang banget gitu. Oke. Jadi saya akan menjelaskan mengapa berdampak sekali terhadap asmara. Jadi seperti yang kita ketahui, moral itu bagian penting dari setiap individu. Dengan bermoral, kita dapat menjaga keharmonisan hubungan. Seperti dalam hubungan jatuh cinta itu membutuhkan saling percaya dan keharmonisan. Jadi cukup seperti itu. Baik, untuk circle kak? Oke. Izin minum ya. Iya, silakan. Dampak untuk circle Iya. seperti yang sudah saya jelaskan tadi, kita harus pintar-pintar memilih teman untuk kenapa? Agar kita tidak terjerumus ke hal-hal yang tidak kita inginkan. Kita juga harus pandai-pandai memilih teman agar tidak ada yang namanya bullying. Gitu ya. Nah, sekarang menurut kakak, seberapa penting sih kita bersikap selektif dalam memilih teman itu? Untuk yang circle nih, lebih pertanyaan yang circle. Oke, baik. Saya izin jawab ya. Ya, jelaskan. Oke.
dewasa nih, jadi kita tahu mana yang baik dan mana yang benar. Jika nanti ada teman kita yang mohon maaf nih nggak baik atau yang bermusim gitu, negatif. ya hal-hal yang negatif itu bisa kita tinggalin, atau lebih sopannya kita bisa omongin dulu kayak ini tuh nggak baik kalau kayak gitu, atau bisa kita perbaiki. Nah, sedangkan di dalam asmara, bagaimana sih kita mengatasi agar hubungan kita dalam pasangan kita itu tidak muncul perilaku moral manajemen tersebut? Oke, mungkin seperti yang kita ketahui, kita juga pernah memiliki atau menjalin suatu hubungan ya. Iya. Jadi untuk menjaga hubungan itu harmonis, kita harus saling mengerti satu sama lain, saling menghargai diri satu sama lain, dan yang lebih penting itu saling menerima dan terbuka satu sama lain, agar tidak terjadi rahasia-rahasia seperti itu. Dan tidak muncul hubungan toksik. Pertanyaan selanjutnya, di dalam circle, bagaimana sih kita mengatasi agar hubungan circle kita dengan para bestie kita itu tetap positif dan tidak muncul moral manajemen ini? Ada banyak sih sebenarnya faktor. Kayak pertama mungkin jangan ada yang egois atau jangan ada yang mementingkan diri sendiri. Selanjutnya harus bersikap terbuka. Lalu kita harus bisa menghargai pendapat dari bestie kita itu sendiri ya. Balik lagi tadi, jangan bersikap egois atau jangan merasa kayak mau menang sendiri. Nah, kalau boleh tahu nih Kak, di era sekarang asmara dan circle ini lebih dominan kemana ya Kak? Di antara asmara dalam circle ini lebih dominan kemana ya? Ke asmara sih. Kalau saya asmara. Asmara. Kenapa sih Kak? Menurut saya ya, kalau untuk asmara ini banyak orang yang sangat gelap mata dan melihat tindakan pasangannya, seperti mungkin main di belakangnya ataupun selingkuh seperti yang kemarin. Dan saya juga mengambil contoh seperti ada kasus yang sate cyanida, mungkin ada yang tahu. Oh iya, yang lagi viral-viral yang Ya, jadi seperti yang kita ketahui, ada kan sate cyanida. ya, yang lagi viral sekarang juga kan. Jadi di situ motif perempuan ini adalah sangat kecewa karena cowok itu tidak memilih dia, dan itu saat itu ditujukan pada cowok tersebut karena saking kecewanya rasa marah itu membludak. Jadi seperti yang saya bilang tadi, menjadi gelap mata, tidak berpikir rasional dan logis seperti yang Mbak yang bilang. Oh iya. Jadi kalau ini kita kayak misalnya itu, jadi kita kayak bisa melakukan hal-hal di luar nalar ya. Bisa. Soalnya itu juga suatu sikap manusia yang menurut saya sangat tabu. Dan yang terakhir, bagaimana upaya kakak sekalian mencegah moral disagreement untuk Gen Z agar tidak terjadi di antara asmara dan circle tadi? Bisa dijelaskan sedikit Kak supaya Gen Z atau penonton bisa memahaminya? Kalau dari sudut pandang aku nih ya, untuk sangat-sangat mendekatkan diri kepada Tuhan, itu yang sangat penting. Dan yang paling penting juga saling menghargai, menghormati, dan memahami orang lain agar tidak saling singgung menyinggung. Untuk asmara ya Kak ya? Nah kalau untuk circle nih, Oke. bisa dijelasin untuk para penonton di rumah? Bisa dengan memilih teman yang baik, menjauhi hal-hal yang negatif atau hal-hal yang bisa menjerumuskan, harus bisa saling menjaga sikap, dan yang paling penting itu balik lagi kita harus dekat dengan Tuhan. Nah, pertanyaan-pertanyaannya sudah selesai nih Kak pada hari ini. Bisa tapi Kakak jelaskan lagi atau simpulkan lagi dari yang kita bahas tadi, asmara dan circle dalam berpengaruh untuk moral disagreement tadi, bisa dijelaskan biar penonton lebih jelas lagi mendengarkannya. Nah, mungkin bisa Aku dulu. Ya. Jadi untuk asmara ini ya, mungkin sedikit simpulkan saja bahwa seperti yang kita ketahui, kita harus berpikir secara rasional ataupun berpikir logis dalam memiliki cinta agar tidak memiliki hubungan yang toxic relationship seperti itu. Jadi
Untuk menjaga itu, kita harus saling terbuka, saling menghargai, dan juga saling menerima satu sama lain. Setuju saja. Menurut Eva tadi kesimpulannya apa nih Kak? Kita harus pandai-pandai memilih teman, harus pandai-pandai juga dalam bergaul. Biar apa? Biar kita tidak terjerumus ke hal-hal yang tidak kita inginkan. Atau juga bisa biar agar kita tidak melakukan tindakan kekerasan atau bullying kepada teman yang lain. Nah, mungkin sudah cukup sampai di sini pembahasan kita. Tapi tunggu dulu Kak, sebelum Kakak mengakhiri acara ini, aku ingin ngasih kata-kata nih. Oh, boleh nih. Aku ngambil dari kata-kata yang ada guys. Jadi ilmu pengetahuan tanpa agama adalah bincang, dan agama tanpa ilmu pengetahuan adalah buta. Oke. Jadi sekitarnya. Kasih apa dulu dong? Untuk Kakak Rafa ya? Iya. Nah, selesai juga pembahasan kita pada hari ini. Terima kasih ya untuk kakak-kakak sekalian yang sudah bisa meluangkan waktunya datang ke ruang podcast opini. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.